sejahtera bagi kita semua. Sahabat delegasi dimanapun berada, saat ini ada dialog, tetapi ini dialog di luar jadwal. Tetapi kenapa harus tetap dibuat dialog? Karena yang hadir ini adalah tokoh yang sangat sulit untuk ditemui, tapi kita beruntung dalam kesempatan kali ini mereka ada di studio mini media delegasi. Tentunya kita akan bincang-bincang nanti tentang bagaimana pariwisata di Sumatera Utara, khususnya di pariwisata yang cukup favorit di pulau ini, yang sudah terkenal, tersohor secara mendunia. Sosok yang bersama kita ini sebenarnya belum terlalu tua, tetapi sudah mempunyai 8 cucu. Ya, di samping kesibukan yang mengurus bangsa ini, berkarya di negeri ini, dia juga tetap tidak lupa ngomong cucunya. Bocorannya begitu, beberapa minggu yang lalu kita terima. Tentunya jangan kemana-mana. Untuk lanjut video ini, jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan tekan tombol lonceng untuk notifikasi video kami berikutnya. Mau tahu siapa sosok tokoh yang dua bersama kita saat ini? Dia adalah Abang Anda atau Bapak Sintua Edison Manurung, Ketua Umum DPP Komite Masyarakat Danau Toba, yang cukup banyak berbuat yang kita catat untuk kawasan Danau Toba, bahkan kawasan-kawasan wisata di Indonesia, dengan membentuk berbagai dewan pengurus daerah di banyak provinsi, kota maupun kabupaten. Kita sapa dulu Bang Edison Manurung. Apa kabar Bang Edison? Baik Pak Siregar dan seluruh pemirsa delegasi TV di Sumatera Utara dan seluruh Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar Pak Gus Siregar? Siap. Sehat? Alhamdulillah, puji Tuhan. Baik, itu perkenalan dari Bang Edison. Bang Edison tidak sendiri, didampingi oleh Bang Kornel Napitupulu. Keberadaan Bang Edison di Medan malam ini hingga beberapa hari ke depan mungkin akan dikawal ketat oleh Bang Kornel Napitupulu. Kita perkenalkan Bang Kornel Napitupulu. Apa kabar Bang Kornel? Baik, selamat malam pemirsa delegasi. Malam ini kita akan bincang-bincang. Saya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Kornel Napitupulu sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Komite Masyarakat Danau Toba Kota Medan, dan saya selama ini bergelut di bidang pariwisata, bidang usahanya. Sekian dulu. Baik, itu dari Bang Kornel. Jadi tak salah lagi, tokoh yang hadir ini akan membahas pariwisata. Bang Edi, saya mau tanya dulu, kok semangat kali ya Bang membangun Danau Toba itu? Ada apa? Abang lahirnya pun bukan di situ kan? Baik, terima kasih Pak Siregar. Jadi memang ini bukan rahasia umum lagi. Sejak saya sekolah di SMA Negeri 2 Medan, kami sudah lakukan soal pariwisata Danau Toba. Dulu kita melakukan kegiatan-kegiatan di Medan ini dan membawa ke Danau Toba, bersih-bersih di Danau Toba. Jadi yang kedua, saya mewakili pemuda Indonesia KPBB. Ada waktu era Pak Harto, ada era almarhum Habibie Presiden. Saya mewakili pemuda Indonesia KPBB dan sekaligus mampir di beberapa danau yang ada di Amerika. Saya terharu melihat danau di luar negeri
karena saya lahir di Danau Toba, di Porsea. Nah, disitulah saya sangat yakin, karena dulu waktu kami SD kita wisata ke Danau Toba, ke Prapat, ya, Jibata, ke Samosir. Padahal di Porsea itu ada Danau Toba. Itulah saya canangkan era Presiden Habibie dan beberapa menteri, saya buat di tempat kelahiran saya itu Pantai Pasifik Porsea. Itu cikal bakalnya. Dan disitulah saya bercita-cita bagaimana Danau Toba ini menjadi suatu pariwisata yang mendunia. Di luar negeri luar biasa. Dan kita lihat di Bali, kebetulan setiap tahun saya dengan keluarga, dan barusan saya terbang dari Bali, ya, karena ada acara Komite Masyarakat Danau Toba besok dan provinsi, ya, yang digagas oleh Pak Kornel ini dengan Profesor Binari, yaitu perayaan Natal Sumatera Utara dan Kota Medan. Nah, jadi anak-anak, cucu-cucu saya tinggalkan di Bali masih. Nah, itulah kecintaan kita ke Danau Toba. Dan tanggal 30 Desember kita buat perayaan Natal Nasional KMDT di kawasan Danau Toba. Karena setiap tahun kita melakukan kegiatan di Danau Toba perayaan nasional. Nah, dan KMDT sudah membuat terobosan-terobosan dan membentuk KMDT di beberapa provinsi dan kabupaten dalam rangka mengedukasi, ya, putra-putra anak bangsa supaya menoleh kepala Danau Toba. Dan sambutan gubernur, kepala daerah, ya, kita sudah lihat di beberapa, saya 6 bulan di Papua membentuk KMDT di provinsi dan kabupaten, sekaligus studi banding kita ke Raja Ampat, ada di YouTube itu. Dan saya lihat dukungan dari Bapak Gubernur dan para bupati soal Danau Toba ini sangat luar biasa. Minggu yang lalu kita membuat kegiatan di Sumatera Barat dengan Pak Gubernur, itu namanya Parade Wisata dan Budaya seluruh etnis di Sumatera Barat. Sukses. Dan gubernurnya mengapresiasi dan mengharapkan melalui KMDT ini menjembatani ke pemerintah pusat supaya nanti wisata yang ada di Sumatera Barat bisa change atau bergantian dari Sumatera Utara dan Danau Toba ke Sumatera Barat. Dan mereka juga mengharap supaya ada pesawat dari Sumatera Barat ke Silangit. Ini lagi kita perjuangkan ini ke menteri terkait dan DPR terkait nantinya. Begitu juga di Riau, sungguh luar biasa sambutan gubernurnya dan masyarakatnya di sana. Begitu juga di Kepri. Nah, tentu saya sebagai putra dari lahir di Danau Toba bercita-cita memang dari dulu bagaimana Danau Toba itu menjadi go internasional. Makanya visi KMDT hanya 2, yaitu percepatan wisata Danau Toba mendunia dan SDM unggul. Nah, itulah kami melakukan beasiswa, ya, 1 juta untuk mahasiswa dan 500.000 untuk tingkat SMA dan SMK kerjasama dengan Inalu. Ya, itu salah satu terobosan saya, karena di KMDT ini ada 150 orang profesor doktor dari semua lintas perguruan. Jadi profesional KMDT ini, ya, bekerja sama dengan para guru besar. Dan mudah-mudahan program ini bisa mengharumkan Indonesia. Nah, kemarin saya juga ngumpul di Bali dengan orang-orang kita dan orang-orang Bali. Mereka sangat mengharapkan awal Februari akan melakukan nanti seperti di provinsi lain 1 malam di Danau Toba di Bali. Nah, bagaimana nanti orang Bali datang ke Danau Toba seperti kita lazimnya dari Danau Toba datang ke Bali. Hanya saja memang kendalanya, itulah salah satu tugas KMDT, bagaimana mentality, hospitality, ya, supaya orang-orang di sana dapat menerima wisatawan dari luar negeri dan dalam negeri. Itulah yang mau kita setiap saat gelorakan
keberadaan KMDT. Itu Pak Siregar. Ya, baik, menarik sekali pemaparan dari Bang Edison. Tetapi dari tahapan-tahapan perjuangan yang dilakukan oleh Bang Edison, kayaknya harusnya Danau Toba itu tidak seperti sekarang, akan lebih maju dan berkembang dari yang sekarang, gitu, atau lebih cepat berkembang. Tapi tidak masalah karena memang ini namanya berjuang. Ya, kita ambil contoh misalnya bagaimana keterancaman blacklist UNESCO sebagai geopark, ya kan? Nah, keberadaan Bang Kornel di sini sebagai ketua DPD KMDT Kota Medan selaku pengusaha di bidang pariwisata sepertinya bukan sosok yang salah lagi untuk bisa mengembangkan KMDT ini. Tapi kalau Bang Kornel Nabitupulu sendiri gimana melihat perjuangan Bang Edison menurut ini? Silakan Bang. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya mau berbicara dulu mengenai organisasi. Ya. Jadi organisasi yang kita gelutin sekarang ini yaitu sebuah organisasi yang pada khususnya bagaimana supaya Danau Toba itu, kepariwisataan Danau Toba itu cepat berkembang seperti yang dicanangkan oleh Bapak Presiden kita, bahwasanya Danau Toba itu menjadi daerah tujuan wisata super prioritas. Nah, untuk itu saya melihat KMDT ini ada sebuah wadah yang tepat karena dia menyentuh langsung dari nama saja udah Danau Toba. Berarti kan harus spesifik dia menangani Danau Toba. Lalu kemudian terkait sosok ketua umum kita ini, saya rasa orang yang sangat luar biasa. Artinya beliau ini Pak Edison sangat bijaksana untuk membentuk organisasi di setiap kabupaten, kota, dan provinsi di seluruh Indonesia. Nah, sekalipun memang belum terpenuhi semua, tapi sekitar ada 45% yang sudah ada Pak Edison. Lalu kemudian KMDT yang ada di luar semua DPP, artinya secara khusus dia dan Sumatera Utara itu yang lebih dekat untuk secara sentuhan teknis untuk pelaksanaan apa-apa aja yang harus kita perbuat di Sumatera Utara ini. Kebetulan Danau Tobanya ada di Sumatera Utara. Lalu kaitannya dengan di daerah lain, bagaimana daerah lain ini, DPD, DPC yang ada di daerah lain atau DPW itu bagaimana mempromosikan Danau Toba itu, sekalipun di daerahnya sendiri, artinya ada wisatawan lokal yang mengenal Danau Toba, yang ingin ke Danau Toba. Nah, mereka akan memperkenalkan di sana. Nah, secara khusus itu barangkali dulu secara organisasi terkait KMDT. Lalu KMDT ini kalau saya bandingkan, saya bawa ke ranah wisata. Danau Toba ini adalah sangat luar biasa dan sudah dibuat menjadi ikon dunia. Ikon ini harus dipertahankan, kan begitu. Jadi kalau kita lihat wisata, sebuah daerah wisata itu terdiri dari alam, kemudian budaya, adat istiadat di situ, dan lain sebagainya barangkali. Kalau kita berbicara wisata yang tersohor di Indonesia ini adalah Bali. Bali itu kalau dibandingkan faktor alam ke Danau Toba sangat berbeda, luar biasa lebih Danau Toba. Di Bali itu hanya yang ditonjolkan itu budaya. Nah, kenapa budaya di sana ditonjolkan? Nah, inilah yang menjadi polemik di Danau Toba. Artinya Danau Toba ini kental dengan budaya Batak, Tapanuli. Kalau kita lihat di Bali, Bali adalah sebuah komunitas agama Hindu. Mereka tidak terlalu mempersoalkan ketika ada misalnya pengrajin, ada membuat patung, terus kemudian patung ini
ditari-tarikan atau kalau kita ditortorkan di Tapanuli, ini yang berhubungan dengan keagamaan mereka itu mendukung gitu. Artinya ada saling mendukung antara religi dengan budaya. Kalau di Danau Toba ini kan ini yang sulit. Kalau ada tukang gorga kita, terus kemudian ada si gale-gale dibuat, terus ditortori si gale-gale ini, pihak gereja kita kadang-kadang sampai diban istilahnya orang kita kan. Nah, jadi inilah yang mengekang bagaimana kehidupan budaya itu tidak berkembang. Akhirnya pariwisata juga tidak berkembang. Nah, ini yang menjadi suatu halangan, ganjalan. Tapi itu pun kita sebenarnya punya ide dari dulu, cuman nggak kesampaian. Sebenarnya simple aja. Saya udah pernah diundang di ada acara Badan Otorita Danau Toba, kebetulan Pak Luhut dulu kemarin. Saya udah sebutkan apa yang menjadi problema di Danau Toba itu terkait pariwisata dan budaya itu. Nah, cuman Pak Luhut kemarin nggak terlalu respect, mungkin beliau sibuk atau apa, nggak langsung tulipoksi dia yang saya sarankan kemarin. Apa yang saya sarankan itu hanya simpel. Ini tidak memakan biaya besar. Saya minta kepada Pak Menteri Luhut kemarin, bagaimana Pak Luhut menginstruksikan HKBP sebagai pionir di Danau Toba, ketika ada acara-acara adat orang Batak, mulai dari kelahiran sampai kematian, itu satu orang Batak itu paling tidak 3 kali dia acara adatnya. Nah, apa yang harus dilakukan? Instruksi ini ke Epolus supaya setiap acara itu disosialisasikan memakai pakaian budaya di pesisir Danau Toba. Ada berapa kabupaten itu? Jadi hanya sebatas itu sebenarnya. Lalu kemudian apa tujuannya itu? Inilah yang membuat berbagai macam objek yang timbul tanpa ada bantuan dana dari pemerintah. Jadi masyarakat sendiri bisa mengembangkan potensi yang ada untuk mengembangkan pariwisata. Ketika tamu-tamu datang ke sana, domestik maupun internasional, mereka sudah punya objek. Mereka bahkan akan terlibat di dalam itu, ikut manortor. Nah, lalu kemudian hal lain yang harus disampaikan oleh pemerintah juga harus terlibat di sini. Apa misalnya? Mensosialisasikan bagaimana pembangunan rumah-rumah penduduk supaya diperdakan ada ornamen-ornamen yang berbau budaya Batak. Nah, hal ini kan terjadi di Bali. Setiap rumah di sana ukiran Bali. Nah, ini kan akan indah jadinya. Nah, jadi saya rasa nggak terlalu sulit sih untuk dikembangkan Danau Toba itu. Ya, hanya simpel saja barangkali, Pak. Baik Bang Kornel, yang saya tangkap di situ bahwa Bali promosi budayanya cemerlang tanpa ganjalan. Danau Toba mungkin banyak hal-hal tradisi kearifan lokal mungkin yang menjadi alibi sehingga ini terganjal. Nah, obsesi Bang Edison Manurung saya lihat untuk membangun Danau Toba itu sudah sejak lama dimainkannya. Tapi pasti hasilnya belum maksimal, belum memuaskan. Demikian yang saya tangkap dari penjelasan Bang Kornel tadi, ya seperti itu juga, bagai api dalam sekam, ini mau meledak belum bisa. Atau Bang Edison ikut main untuk menggairahkan kembali semangat protap, ada hubungannya dengan perjuangan Danau Toba ini. Silakan Bang, ini ingin dengar kita. Jadi Pak Regar, namanya kita usaha itu jangan sia-sia. Ya. Itulah salah tugas KMDT, mengedukasi masyarakat. Karena di setiap perubahan itu pasti ada kendala. Dan setelah era Jokowi, kita tidak bisa menutup mata
bagaimana infrastruktur sekarang yang sudah dibangun. Dari Medan dulu waktu kita pulang dari saya Jakarta harus 8 jam ke Posea, ke tempat kelahiran saya. Sekarang infrastruktur dari Medan sampai ke Danau Toba 2 jam. Ini akan dibuka tol. Kalau tidak salah Desember ini sudah bisa ke Siantar. Dari Siantar hanya 1 jam lagi. Nah itulah. Terus pesawat ada di Selangit dan ada di Sebisa. Dan sekarang ada Badan Otorita Danau Toba yang menggeluti, mengurus bagaimana pariwisata ini. Hanya saja saya telah mengedukasi bagaimana cita-cita saya KMDT ini bekerja sama dengan BODT, bekerja sama dengan Geosite. Karena Geopark ini adalah restu dan disetujui oleh dari UNESCO. Tentu setelah saya amati ini, tiga-tiganya nggak jalan, tidak bisa bekerja sama, masih ego sektoral masing-masing. Nah, jadi tahun depan dari ASEAN, dari UNESCO kan akan melihat apa aksesoris dilakukan oleh Geopark nanti. Ini kalau tidak berhasil tahun depan, ini kan akan dicabut. Malu nggak kita? Padahal sudah diumumkan bahwa Geosite ini mendunia dan sudah dapat izin dari UNESCO. Itulah termasuk BODT ini sampai sekarang bangunan-bangunan yang ada Nusa Dua Bali sudah hampir 8 tahun tidak berhasil kok. Karena apa? Faktor dari salah satu kendala-kendala tanah di sana sampai ke Mahkamah Agung. Ya, jadi kita nggak bisa tutup mata. Jokowi ini hanya 2 tahun lagi. Apa yang bisa kita kerjakan? Ya, kalau Jokowi tidak presiden, jujur saja ini belum tentu laju pembangunan ini. Ya, ya mudah-mudahan itulah yang mau dikawal KMDT. Siapapun nanti presidennya, ini program ini saya sebagai ketua umum, ya, mengawal ini terus sampai berhasil. Dan makanya saya sering studi banding ke provinsi-provinsi yang lain. Itulah tugas ketua umum KMDT. Bagaimana bisa berhasil di Raja Ampat, ya, puluhan juta uang kalau ke Raja Ampat bisa berhasil. Hubungannya dengan abang mulai menggaungkan atau mengawal kembali perjuangan Provinsi Tapanuli itu? Jadi gini, soal provinsi ini jangan dihubung-hubungkan politik, Danau Toba. Ya, banyak yang telepon ke saya, kenapa? Saya kan sering ke Papua. Ya, kenapa Papua bisa dikembangkan menjadi 5 provinsi di sana 3? Beda. Ya, saya kebetulan latar belakang dari Departemen Keuangan. Jadi untuk menjadikan provinsi itu tidak gampang. Apalagi era SBY dulu moratorium ya. Nah, ada beberapa syarat-syaratnya. Tapi saya senang bagaimana semangat masyarakat, ya, khususnya Danau Toba, untuk bagaimana dukungan untuk menjadi di era Jokowi ini lahir Provinsi Tapanuli. Saya kira siapapun orangnya bisa kita ego sektoral, tapi jangan euforia. Dan saya pesan kepada kawan-kawan yang berjuang Provinsi Tapanuli, ya, kebetulan saya ikut dulu salah satu wakil di Jakarta. Tetap semangat itu kita pelihara. Tapi saya yakin lambat atau cepat nanti Provinsi Tapanuli ini akan diberikan pemerintah. Dan dengan terbentuknya Provinsi Tapanuli ini mungkin lebih kuat dalam pengembangan Danau Toba. Itulah saya lalu kenapa saya melihat perkembangannya Raja Jokowi ini sudah dibangun beberapa infrastruktur. Nah, kita tahu kendalanya Sumatera Utara ini kan 33 kabupaten. Nah, bagaimana seorang gubernur tiap tahun bisa melayani 33 kabupaten? Kalau dari rentang kendali itu sangat banyak handicap-handicap yang tidak bisa pelayanan prima. Tapi seandainya ada nanti Sumatera Utara dari 33 dibagi lagi 3 jadi provinsi, saya kira bagus. Tinggal hanya waktu. Seandainya khusus Danau Toba, ya, ada 7-8 kabupaten
kalau menjadi provinsi ini nanti, sehingga perhatian gubernur nanti di gubernur provinsi Tapanuli atau Danau Toba atau apapun namanya, saya kira sudah perhatian sekali dia untuk mensejahterakan masyarakat dan juga pelayanan. Jadi jujur saja secara pribadi, kemarin kita sudah diskusi dengan delegasi mengundang semua tokoh, bahkan dari DPD, karena saya mantan staf khusus ketua DPD RI, banyak saya menangani waktu di DPD RI bagaimana pemekaran Papua, saya tahu persis, termasuk itu lembaga bandara Silangit itu menjadi Bandara Sisingamangaraja. Saya yang menerima itu waktu staf khusus saya dengan Nixon. Makanya sekarang itu menjadi Bandara Sisingamangaraja. Nah, oleh karena itu semangat perjuangan kawan-kawan soal Provinsi Tapanuli, saya kira tidak masalah. Ada waktunya nanti itu akan diberikan Presiden Jokowi. Saya yakin itu. Jokowi hanya 2 tahun lagi. Tapi kita fokus dulu kepada infrastruktur. Kita di tiap-tiap kabupaten, itulah selalu saya menghimbau kepada semua anak rantau di kabupaten masing-masing untuk membangun kampungnya masing-masing. Seperti saya sekarang, saya bukan hanya membangun hotel berbintang, bukan itu pariwisata. Pariwisata itu bagaimana alam yang terbuka itu bisa kita pelihara. Nah, bagaimana itu yang mengganggu lingkungan, termasuk itu pencemaran lingkungan di Danau Toba, itu harus kita pelan-pelan, itu harus ditiadakan. Jadi Bang, saya potong sedikit dulu. Mungkin nanti adanya Provinsi Tapanuli itu, Abang mau jadi gubernur atau ada orang yang Abang bonceng mau jadi gubernur. Itulah isu-isu yang tidak saya sependapat. Edison Manurung membangun KMDT ini dari Sabang sampai ke Maroka, bahkan ke luar negeri. Dia mau calon Menteri Pariwisata, dia mau calon DPR, dia mau jadi gubernur. Kemarin sudah saya katakan, saya membangun KMDT ini jembatan siapapun presidennya untuk membangun pariwisata di Indonesia. Kalau saya sudah pensiun, umur saya sudah hampir 61, saya lebih senang KMDT ini menjadi role model. Siapapun ke depan menjadi ketua umum, ini menjadi mencerdaskan anak bangsa. Seperti visi KMDT hanya 2, ya, pariwisata mendunia. Makanya KMDT ini bisa diterima di provinsi seluruh Indonesia, bahkan SDM unggul. Siapa yang nggak bangga orang tuanya kalau bisa kita anak-anak bangsa ini menjadi S1, S2, dan S3 dan profesor. Itulah cita-cita KMDT, mencetak SDM unggul putra-putra bangsa. Yang kedua, Sumatera Utara ini juara 1 pemakai narkoba, ya, termasuk Danau Toba, ya. Itu hasil diskusi saya dengan BNN Pusat. Itulah KMDT akan mensiasati nanti bagaimana kita membangun, bukan hanya menolak pemakaian narkoba. Di Danau Toba itu harus kita membuat rehab, membangun rehab di Danau Toba, supaya nanti, ya, dari Papua, dari Jawa Barat, dari mana-mana akan rehab di situ sambil wisata, termasuk Universitas Tapanuli Raya. Ya, kebetulan menginisiasi salah satu 5 profesor ada di situ. Nanti kalau sudah ada ini Universitas Tapanuli Raya, inilah salah satu pohon duit, ya, membuat mensejahterakan masyarakat yang sekitarnya. Seperti Jogja, Bandung. Kenapa? Uang kita, ya, baru panen sudah harus dikirim ke Jogja, sudah harus dikirim ke Bandung. Itulah nanti salah satu jembatan KMDT mensejahterakan masyarakat apabila pemerintahan Jokowi menandatangani Universitas Tapanuli Raya, supaya nanti homestay di sana supaya bisa bentuk endekos seperti di tempat yang saya studi di Bandung, ke Jogja dan Bandung. Itulah cita-cita kita di KMDT ini, Pak. Terima kasih. Baik, menarik sekali kalau Bang Edison udah kita pancing panas, semua udah keluar. Izin Bang Kornel, sebenarnya kepingin juga kita tadi Bang Kornel bicara tentang sisi prospek ekonomi, pariwisata, tetapi karena waktu juga mungkin yang membatasi kita, telah tanpa terasa 30 menit berlalu. Saya Maruli Agus Salim, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dari
penyampaian ini. Jika ada koreksi silakan isi kolom komentar di bawah kanal YouTube Delegasi Media. Lebih rinci kita akan mewawancara setelah dialog ini dengan pemimpin redaksi media delegasi terkait hal-hal yang lebih detail lagi terhadap pengembangan Danau Toba dan niat atau perjuangan masyarakat Batak khususnya terhadap Provinsi Tapanuli. Horas Medan, dialog interaktif media delegasi, cerdas, elegan, aspiratif. Assalamualaikum, selamat malam.